Jauh di tengah gurun Arab, tersimpan legenda tentang sebuah peradaban yang hilang. Sebuah peradaban yang saking kuatnya sampai dijuluki Atlantis di padang pasir, tapi kemudian lenyap begitu saja, seolah ditelan waktu. Tapi gimana kalau ini bukan cuma dongeng? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa mungkin teknologi super canggih abad ke-21 bisa benar-benar mengungkap kembali sebuah kota megah yang disebut-sebut dalam kitab suci kuno? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Jawabannya tuh nggak datang dari para arkeolog yang menggali tanah, tapi justru dari atas, dari luar angkasa. Beneran. Jadi, satelit NASA di tahun 90-an itu kayak punya mata X-ray, bisa mengintip ke bawah hamparan pasir dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Jejak-jejak jalur kafilah kuno yang udah tersembunyi ribuan tahun. Keren kan? Kayak nemuin peta hantu raksasa. Dan coba lihat, semua jejak samar ini ternyata nggak acak. Semuanya mengarah dan bertemu di satu titik yang sama. Jadi para peneliti ini tinggal mengikuti peta raksasa ini. Dan di ujung jalan itu, bingo, mereka menemukan persis apa yang mereka cari. Reruntuhan sebuah kota benteng yang telah lama hilang. Oke, kotanya udah ketemu. Tapi pertanyaannya, siapa yang bangun kota sehebat ini? Nah, untuk menjawab itu, kita harus putar waktu mundur jauh banget. Ke zaman sebuah peradaban super kuat yang dikenal sebagai kaum Aad. Jadi, kaum Ad ini bukan bangsa biasa loh. Menurut catatan kuno, mereka ini adalah penerus kaum Nabi Nuh. Dan coba bayangkan, tempat tinggal mereka yang sekarang jadi gurun pasir gersang, dulunya itu daerah yang subur banget dan hijau. Mereka digambarkan punya fisik yang luar biasa, seperti raksasa, dengan kekuatan yang bukan main. Dan keahlian mereka membangun monumen dan menara-menara tinggi yang sangat megah. Dan kesombongan mereka itu tergambar jelas dari ucapan mereka sendiri. Siapa coba yang lebih kuat dari kami? Wow, ini bukan lagi soal bangga ya, tapi sudah arogan banget. Kekuatan dan kemakmuran itu seolah membuat mereka buta, merasa nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan keyakinan inilah yang nantinya justru jadi awal dari kehancuran mereka. Tapi, di tengah-tengah kesombongan itu semua, datanglah sebuah peringatan. Peringatan ini dibawa oleh seorang nabi, namanya Hud. Misinya, mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Pesan yang dibawa Nabi Hud itu sebenarnya simpel banget. Dia bilang, udah tinggalkan aja berhala-berhala kalian itu dan sembahlah Tuhan yang satu. Dan dia nggak minta imbalan apa-apa loh. Justru sebaliknya, dia menjanjikan kalau mereka bertobat, Tuhan akan kasih mereka lebih banyak lagi, kekuatan yang lebih besar, dan kemakmuran yang makin melimpah. Jadi ini sebenarnya tawaran yang bagus banget, bukan ancaman. Terus gimana dong respons kaum yang super kuat ini waktu diajak untuk rendah hati? Ya, seperti yang bisa kita duga, mereka menolaknya mentah-mentah. Dan cara mereka menolak itu, wah parah banget. Bukan cuma bilang tidak, mereka malah mengejek Nabi Hud. Mereka bilang dia itu gila. Malah mereka menuduh kalau berhala-berhala mereka lah yang membuat Nabi Hud jadi aneh seperti itu. Ini sih udah puncak kesombongan ya. Dan puncaknya nih, mereka nggak cuma menolak soal adanya kehidupan setelah mati, mereka menantang. Dengan sombongnya mereka bilang, kalau memang ada hukuman dari Tuhan yang kamu bilang itu, coba datangkan sekarang juga. Wah, ini tantangan yang akan mereka sesali banget. Dan ternyata, tantangan itu dijawab. Dari sinilah, cerita peradaban Aad berbelok tajam menuju kehancuran total mereka. Jadi, kehancurannya itu nggak langsung datang, ada tahapannya. Peringatan pertama, kekeringan parah selama bertahun-tahun, yang membuat tanah subur mereka jadi kering kerontang. Terus, pas mereka sudah putus asa, tiba-tiba muncul awan gelap di kejauhan. Wah, mereka seneng banget langsung sorak-sorai, mengira itu awan hujan. Tapi, itu bukan awan penyelamat. Itu adalah awan yang membawa azab yang mereka tantang sebelumnya. Awan yang membawa angin dahsyat. Dan coba bayangkan, angin ini bukan cuma badai biasa yang lewat sebentar. Bukan, ini adalah amukan angin yang nggak berhenti selama 8 hari 7 malam penuh. Non-stop, siang dan malam. Gambaran kehancurannya benar-benar mengerikan. Diceritakan kalau kaum Aad yang tadinya begitu perkasa itu sampai terlempar, tak berdaya, seperti batang-batang pohon kurma yang sudah kosong. Dan kota mereka yang super megah lenyap, ditelan oleh gurun pasir, terkubur di bawah lapisan pasir yang sama yang ribuan tahun kemudian akhirnya menyimpan rahasia mereka sampai ditemukan lagi di zaman modern. Oke, sekarang kita balik lagi ke zaman kita, ke reruntuhan di Sisir yang ditemukan para arkeolog. Lokasi ini mereka namai Ubar. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya semua ini dengan kisah kaum Ad yang barusan kita bahas?
Disinilah bagian paling menariknya. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Coba deh perhatikan, kecocokannya itu luar biasa. Kitab suci menyebut Iram yang mempunyai tiang-tiang. Dan para arkeolog menemukan apa? Sebuah benteng dengan 8 menara raksasa. Teks kuno bercerita soal peradaban kaya, dan lokasi ini ternyata memang pusat perdagangan kemenyan yang super mahal di zamannya. Dan yang paling bikin merinding, cerita kuno bilang kota itu ditelan bumi. Dan tahu nggak, para ahli geologi modern menemukan kalau kota Ubar ini memang dibangun di atas gua batu kapur raksasa yang akhirnya ambruk dan menelan seluruh kota ke dalam lubang runtuhan. Cocok banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Walaupun bukti di Oman ini kuat banget, misterinya belum selesai 100%. Kenapa? Karena ada petunjuk lain. Ada prasasti yang ditemukan jauh di utara, di Yordania, yang juga menyebutkan nama Iram dan suku Ad. Jadi, ini membuka kemungkinan lain. Bisa jadi peradaban mereka itu jauh lebih luas dari yang kita kira, dan mungkin saja ibu kota utamanya masih tersembunyi di tempat lain. Dan semua penemuan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih dalam, dan mungkin relevan sampai sekarang. Kisah tentang Iram dan kaum Ad ini kan bukan cuma cerita kuno. Ini seperti cerminan dari siklus yang sering banget terjadi dalam sejarah. Ada kekuasaan, lalu muncul kesombongan, dan diakhiri dengan kejatuhan. Jadi saat kita melihat runtuhan kota yang terkubur ini, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kemajuan justru memicu kesombongan, jangan-jangan sebuah peradaban itu sedang membangun runtuhnya sendiri.